Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran buku sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas melalui surat Petrus yang pertama dan surat Petrus yang kedua dengan tema Gembalakanlah domba-dombaku. Ini adalah pengalaman Petrus yang dia tuliskan, yang tentunya menjadi suatu pelajaran juga dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupannya dan Tuhan memanggil dia untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Dan tentu adalah suatu pelajaran juga untuk kita yang hidup pada zaman ini, agar kita juga dapat dirubahkan, kemudian kita mendengarkan panggilan Tuhan yang sama. Dan dalam pelayanan-pelayanan, dalam kehidupan ini tentu banyak pergumulan. Dan Petrus menuliskan setiap pergumulan-pergumulan dalam dunia pelayanannya, yang tentunya menjadi suatu pelajaran yang penting bagi kita untuk zaman ini. Untuk itulah sebelum kita mempelajari pelajaran kita, undang setiap anggota keluarga kita atau orang-orang yang rindu juga untuk belajar. Tidak ada salahnya kita undang ke rumah, kita dapat belajar bersama-sama, dan jangan lupa siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah guru-guru palsu. Sejak zaman Petrus hidup, sudah begitu banyak usaha setan untuk memberikan pengajaran-pengajaran palsu melalui orang-orang yang sebagaimana tampak luarnya adalah pengikut-pengikut Kristus. Itulah sebutnya sebagai guru-guru palsu, guru-guru kekristenan yang palsu. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Petrus 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Guru-guru palsu ini menjanjikan kemerdekaan, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang tersebut. 2 Petrus 2 ayat 19. Nabi-nabi palsu ini atau guru-guru palsu ini, mereka menjanjikan kemerdekaan, tetapi kemerdekaan yang palsu. Dalam suratnya yang pertama, Petrus dengan perhatian penggembalaan yang besar, sebagaimana dia adalah hamba yang setia, dia berusaha menggembalakan setiap umat-umat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan pada saat itu, berusaha untuk mendorong pembacanya sehubungan dengan adanya bahaya penganiayaan. Meskipun kita tidak tahu persis bentuk penganiayaan apa, seperti apa yang secara khusus sedang dibicarakan, kita tahu bahwa gereja akan menghadapi cobaan yang mengerikan sebagaimana yang telah diusahakan oleh kekaisaran Romawi kafir untuk memadamkan pergerakan yang berkembang dari mereka yang disebut umat-umat Kristen yang pertama atau orang Kristen. Pada saat itu kita tentu melihat zaman Petrus, Roma kekafiran berusaha sangat keras untuk menghentikan kabar Injil itu yang dibawakan oleh orang Kristen mula-mula. Kabar Injil itu adalah tentu suatu kabar sukacita, bagaimana Yesus itu mati dan bangkit, dan ketika dia hidup memberikan gambaran karakter Tuhan yang sesungguhnya untuk membantu agar setiap umat manusia memperoleh suatu jalan keluar daripada dosa tersebut, sehingga dapat kembali dipulihkan hubungan yang mula-mula antara Tuhan dengan manusia, sehingga manusia dapat mengerti karakter Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi setan meluncurkan serangan bermata dua. Dia berusaha keras untuk menghentikan pergerakan umat-umat Kristen mula-mula. Benar sekali, penganiayaan dari luar. Tentu Roma melakukan penganiayaan fisik dari luar, yaitu penganiayaan dengan kekerasan, menjadi alat yang ampuh. Tapi gereja menghadapi ancaman yang lain. Salah satu yang bahkan mungkin lebih berbahaya daripada penganiayaan fisik secara luar yang menyakitkan itu. Dan itu adalah ancaman dari dalam. Ini jauh lebih berbahaya. Serangan yang setan lakukan, serangan dari dalam, melalui nabi-nabi atau guru-guru, tapi yang palsu.
Sepertinya dia memberikan kabar sukacita atau kabar kebebasan, tapi mereka membawa kabar yang hampir mirip tapi tidak mirip. Mereka merubah walaupun sedikit demi sedikit, itu sesuai dengan bukan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi, kita dapat melihat ada serangan yang jauh lebih berbahaya, yaitu yang berasal dari dalam. Sama seperti bangsa Yahudi di masa lalu menghadapi nabi-nabi palsu, pengikut Yesus di zaman Petrus juga harus menghadapi guru-guru palsu yang akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan ke dalam gereja secara perlahan-lahan. Dan bahkan lebih buruk, Petrus memperingatkan bahwa banyak orang akan mengikuti cara hidup yang merusak. 2 Petrus 2 ayat yang kedua. Ini yang kita perlu memahaminya dengan sesungguhnya. Begitu banyak kehidupan-kehidupan yang merusak, yang sudah menjadi bagian juga dalam kehidupan umat-umat Kristen saat ini. Mereka menyebut dirinya Kristen, tapi kehidupannya tidak mau dirubahkan. Kehidupannya sama dengan orang-orang duniawi, yaitu adalah kehidupan-kehidupan yang merusak moral, kehidupan-kehidupan yang merusak kesehatan fisiknya juga. Tentu ini adalah suatu amaran daripada Tuhan, agar setiap umat-umatnya tentu memperhatikan moral, fisik, dan kerohaniannya haruslah bertumbuh. Ada suatu pelajaran penting untuk kita dapat melihat bagaimana juga pengalaman Lot ketika dia hidup pada kota yang begitu jahat, yaitu adalah kota Sodom dan Gomora. Kita dapat membacanya di dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Kejadian 18 ayat 16 sampai ayat 33. Kita dapat membuka kitab kita Kejadian 18 dan kita dapat membaca dari ayat 16. Saya akan bacakan ayat 16. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ya. Tuhan dengan malaikat datang secara langsung untuk melihat kota tersebut. Tapi dalam bentuk Abraham melihat seorang tamu yang datang. Berpikirlah Tuhan, apa Kau akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak Kukatakan ini? Jadi Yesus sendiri hadir pada saat itu. Dan Yesus berkomunikasi dengan Abraham. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapatkan berkat? Sebab Aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Lot adalah salah satu keturunan dan keluarga besar dari Abraham yang seharusnya hidup menurut jalan yang Tuhan perintahkan. Ini adalah kehendak Tuhan, agar melalui Abraham semua bangsa diberkati, supaya mereka mengenal Tuhan yang sesungguhnya dan hidup menurut perintah Tuhan, supaya tidak mengalami kematian akibat penipuan daripada setan itu sendiri. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, ya, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, Aku akan turun untuk melihat apakah benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Begitu jahatnya kehidupan orang-orang di Sodom dan Gomora, sehingga umat-umat yang mengalami penganiayaan atau orang-orang yang dilakukan tidak adil berkeluh kesah kepada Tuhan, sehingga Tuhan ingin melihat sendiri. Lalu berparinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom.
Tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan, ya. Jadi bukannya Tuhan tidak dapat melihat, tentu Tuhan dapat melihat. Tapi Tuhan ingin berkomunikasi dengan anak-anaknya agar mereka dapat mengerti bagaimana kerinduan Tuhan sebenarnya untuk keselamatan setiap manusia. Ayat 22, lalu berparinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang, ya, mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Abraham berkata, Tuhan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Abraham datang mendekat dan berkata, ayat 24 kemudian dijawab, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? 25, Tuhan menjawab, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang-orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakah hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapat 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni, ya, seluruh tempat itu karena mereka. Tuhan bernegosiasi. Tuhan ingin kita dapat mengerti. Tuhan begitu dekat. Kalau 50 saya tidak akan binasakan. Abraham menjawab, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya sekarang 5 orang dari ke-50, kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan? Turun 50, Tuhan bilang tidak dimusnahkan. Bagaimana dengan 45? Tuhan juga menjawab, saya tidak akan membinasakan. Bagaimana kalau ayat 29, 40, ya? Tuhan juga tetap tidak akan membinasakan. Bagaimana kalau 30, ayat 30? Tuhan tetap tidak membinasakannya. Kemudian kita dapat lihat ayat 32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman Tuhan, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Tentu kita dapat melihat Tuhan itu panjang sabar. Bahkan Tuhan sebenarnya tidak ingin membinasakan setiap anak-anaknya. Tuhan ingin memberikan suatu keselamatan. Tapi kita dapat melihat banyak umat-umat manusia yang pada saat itu lebih mencintai kesenangan dunia ini daripada mendengarkan amaran Tuhan, dengan gaya hidup yang membawa suatu kemerosotan. Dan itulah pilihan mereka untuk memilih kehidupan yang membinasakan. Sehingga dengan gambaran itu Tuhan harus membiarkan pilihan mereka, sehingga mereka mengalami kematian yang dicontohkan dalam kebinasaan kota Sodom dan Gomora. Begitu sering kita juga mendengar orang Kristen berbicara saat ini mengenai kemerdekaan di dalam Kristus. Dan tentunya hal ini adalah suatu konsep yang sah-sah saja. Terbebas dari dakwaan hukuman dan mendapat jaminan keselamatan karena apa yang Kristus telah buat bagi kita, dan tentunya itu bukan karena usaha kita sendiri untuk memperoleh kebebasan itu. Kisah Martin Luther dan beban yang dideritanya sebelum dia memahami kasih karunia adalah sebuah contoh yang baik akan apa yang dimaksudkan oleh kebebasan ini. Namun, sebagaimana yang kita telah lihat dalam kitab Petrus, kebenaran yang luar biasa ini dapat diputar-balikan, ya. Kebenaran besar akan ketergantungan kita seluruhnya kepada Kristus untuk keselamatan berada terletak dekat dengan kesalahan pendapat pribadi, ya. Kita juga harus berhati-hati memaknai apa arti kebebasan yang sesungguhnya itu. Kemerdekaan di dalam Kristus oleh ribuan orang telah disalahpahami
karena kefasikan. Dan karena Kristus datang untuk membebaskan kita dari tuntutan hukum, banyak orang menyatakan bahwa hukum itu sendiri sudah digenapi, ya. Sehingga mereka yang memeliharanya tidak lagi menghargai kasih karunia dan tidak lagi menuruti hukum-hukum Tuhan tersebut. Dan itulah sebabnya, karena kebenaran dan kepalsuan tampaknya hampir sama, pikiran yang tidak dituntut oleh Roh Kudus akan dituntun untuk memperoleh kesesatan. Dan dengan demikian, meletakkan diri mereka di bawah penyesatan oleh kuasa si iblis tersebut. Dalam hal ini, menuntun orang menerima kesalahan gantinya sebuah kebenaran. Setan sedang bekerja mengamankan kehormatan dunia kekristenan saat ini yang tidak menghargai apa arti kebebasan yang sesungguhnya dari makna kasih karunia tersebut dengan menuruti hukum-hukum Tuhan. Kasih karunia Tuhan seharusnya kita hargai, bukan kita diselamatkan oleh penurutan akan hukum. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Dan bukti kita menghargai kasih karunia itu, kita sangat menghargai hukum Tuhan. Karena hukum itu menuntun kepada kehidupan yang selaras, yang menjauhkan daripada sifat-sifat yang menurunkan fisik, sifat-sifat yang menurunkan moral, sifat-sifat yang menurunkan kerohanian, yang menuntun kita kepada kematian tersebut. Untuk itulah, biarkanlah melalui pelajaran kita hari ini, kita kembali terus diingatkan. Ajaran-ajaran itu haruslah diuji. Diuji berdasarkan kebenaran akan firman Tuhan secara menyeluruh. Dan kita harus berwaspada terhadap guru-guru palsu tersebut dengan mengujinya berdasarkan kebenaran firman Tuhan saja. Dan biarkanlah kebenaran firman Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.